what we see is a broader battle between civil. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali membuat heboh tanggal 7 November. Netanyahu dalam pernyataan terbarunya yang dikutip berbagai media menyatakan Israel akan bertanggung jawab atas keamanan di Gaza setelah perang. Namun pernyataan berbeda justru disampaikan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang mengatakan baik Hamas maupun Israel tidak akan mengendalikan daerah kantong tersebut setelah perang selesai. Amerika Serikat juga bereaksi atas pernyataan Netanyahu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka tidak akan mendukung pendudukan kembali Gaza, tetapi tidak ada kemungkinan kembalinya status quo pada tanggal 6 Oktober. Status quo dimaksud di mana Hamas adalah faksi yang mengendalikan otoritas di jalur Gaza. Hingga tanggal 8 November tahun 2023, setidaknya 10.328 warga Palestina di Gaza telah tewas dalam serangan Israel sejak tanggal 7 Oktober seperti dilansir Kementerian Kesehatan Palestina. Di Israel, jumlah korban tewas pada periode yang sama mencapai lebih dari 1.400 orang. Belum termasuk 256 warga yang dijadikan tawanan oleh Hamas pada serangan tanggal 7 Oktober. The Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace. PM Israel Benyamin Netanyahu tanggal 7 November kembali meredam seruan gencatan senjata yang semakin meningkat. Tekanan internasional atas seruan gencatan senjata di Gaza semakin membesar menyusul terus bertambahnya korban warga sipil di Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa tawanan yang ditahan di Gaza harus dibebaskan terlebih dahulu baru kemudian membahas soal gencatan senjata. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada konferensi pers yang disiarkan televisi bahwa tentara Israel telah maju ke jantung kota Gaza. Klaim Gallant diikuti rekaman video yang diunggah IDF di media resminya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata melawan Hamas selama 3 hari dalam pertempuran di Gaza untuk membantu negosiasi pembebasan tawanan. Dilansir Axios, Presiden Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam seruannya pada hari Senin untuk menyetujui jeda 3 hari dalam pertempuran guna memungkinkan kemajuan dalam pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza, kata dua pejabat AS dan Israel. Gambaran besarnya, menurut proposal yang sedang dibahas antara AS, Israel, dan Qatar, Hamas akan membebaskan 10 hingga 15 sandera dan menggunakan jeda 3 hari untuk memverifikasi identitas semua sandera dan mengirimkan daftar nama para sandera, orang-orang yang ditahannya, kata pejabat AS. Setidaknya 240 orang diculik selama serangan teroris Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel, menurut pejabat Israel. Hamas telah membebaskan 2 wanita lanjut usia Israel dan 2 warga Amerika. Menurut penilaian Israel, Hamas menyandera sekitar 180 orang, Jihad Islam Palestina menyandera 40 orang, dan orang-orang yang berafiliasi dengan faksi militan menyandera sekitar 20 orang, kata dua pejabat Israel. Hingga tanggal 8 November tahun 2023, setidaknya 10.328 warga Palestina di Gaza telah tewas dalam serangan Israel sejak tanggal 7 Oktober seperti dilansir Kementerian Kesehatan Palestina. Di Israel, jumlah korban tewas pada periode yang sama mencapai lebih dari 1.400 orang. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan besar ke wilayah Lebanon tanggal 7 November malam. Pihak Lebanon menyebut Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara terberat di Lebanon Selatan sejak tanggal 7 Oktober. Warga melaporkan bahwa ledakan terdengar di seluruh penjuru negeri. Terpisah, Angkatan Bersenjata Israel melansir serangan jet tempur untuk menetralkan gudang senjata Hezbollah yang mengganggu Israel di perbatasannya. Konflik Israel dan Hezbollah ikut memanas menyusul perang Israel melawan Hamas di jalur Gaza.
Sekjen Hezbollah Said Nasrallah mengatakan pihaknya sudah ikut terlibat perang dengan Israel sejak tanggal 8 Oktober. Hezbollah di media resminya menyebut kehilangan 60-an pejuang sejak tanggal 8 Oktober dan mengklaim berhasil menetralkan 120-an tentara Israel. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengklaim selama sebulan perang melawan Hamas mencapai hasil besar. Kami telah berperang selama sebulan sekarang, kami menimbulkan kerusakan parah pada Hamas, merusak kepemimpinan Hamas, menargetkan para komandan, menghancurkan infrastruktur Hamas di Gaza, dan kami juga selalu siap untuk wilayah lain. Pangkalan ini tahu cara menjangkau manapun di Timur Tengah, kata Halevi dilansir militer Israel tanggal 7 November. Halevi sedang meninjau skuadron 140 dukungan udara dari jet Adir F-35 kepada pasukan dengan jarak sangat dekat, 200 meter. Kami belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, dengan persenjataan yang sangat berat, komunikasi yang sangat baik antara apa yang dibutuhkan kekuatan dan apa yang dapat disediakan oleh jet, dan hubungan udara dan darat ini bersama-sama, kami selalu tahu bahwa ini kuat, kami melihatnya jauh lebih kuat dari yang kita duga, kata Halevi. Sebulan perang, Hamas dan faksi perlawanan di Gaza melayani senjata-senjata canggih Israel. Sementara dunia internasional mendesak dua kubu yang berperang melakukan gencatan senjata untuk membantu korban warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.